Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari Kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan membahas analisis kasus mengenai korupsi dana bansos COVID-19. Tahapan yang akan saya analisis adalah yang pertama, identifikasi masalah, kedua, analisis penyebab masalah, ketiga, kaitan kasus dengan aneka, serta solusi penerapan aneka. Adapun identifikasi masalahnya ialah kasusnya yaitu adanya ketidaksesuaian perkataan dan tindakan dari Juliari Peter Batubara ini, yang mana pada Desember 2019 ia berkata, pengendalian pertama korupsi adalah diri sendiri. Cara mencegah korupsi melalui pendekatan humanis lebih diutamakan dibanding pendekatan sistem atau ilmiah. Setelah setahun berselang pada Desember 2020 kemarin, JPB ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19 oleh KPK bersama dengan 2 orang dari Kementerian Sosial dan 2 orang dari pihak swasta. Nah, apa sih penyebab itu bisa terjadi? Ternyata ada beberapa penyebab setelah saya analisis. Yang pertama itu karena manusianya sendiri, yang kedua karena sistem, yang ketiga karena lingkungan, dan serta yang keempat karena kebijakannya. Yang pertama karena manusia, adanya monopoli kekuasaan, integritas diri yang rendah, keserakahan, serta gaya hidup yang bermewahan. Sedangkan dari sistem, yaitu ada kultur organisasi yang buruk, pengawasan yang lemah, pengadaan tidak transparan, serta database belum optimal. Kemudian dari sisi lingkungan, tidak diterapkan zona integritas, adanya kesempatan, rasionalisasi, serta kepentingan politik. Dan dari sisi kebijakan, adanya penyelewengan kebijakan, rantai birokrasi yang sangat panjang, hukuman tidak sepadan dengan apa yang telah diperbuat, serta celah korupsi tinggi. Kaitan kasus ini sendiri dengan nilai-nilai dasar di aneka banyak sekali. Yang pertama, nilai-nilai dasar dari akuntabilitas. Sebenarnya indikatornya banyak, tapi di sini saya fokuskan di 3 indikator. Indikator pertama yaitu integritas, kedua transparansi, dan konsistensi. Kaitan kasusnya mengenai integritas yaitu tindakan JPB tidak sesuai dengan perkataannya terkait dengan pencegahan korupsi. Terkait dengan transparansi, proses pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tidak jelas dan tidak terbuka di depan publik. Serta indikator konsistensi yaitu tidak konsisten menjalankan perkataan dan perbuatan anti korupsi. Yang kedua ada nilai dasar nasionalisme.
yang mana saya ambil 3 indikator juga. Yang pertama religius, kemanusiaan, serta keadilan. Kaitan kasusnya dengan religius ialah tidak menerapkan nilai ketuhanan dalam menjalankan tugas yang sudah diamanahkan kepadanya, serta melanggar sumpah jabatan. Terkait dengan indikator kemanusiaan, yaitu tidak memiliki adab sebagai manusia karena bansos COVID-19 ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk berlangsungnya kehidupan. Keadilan sosial tidak adil dalam memberikan hak-hak masyarakat dengan memperkaya diri sendiri. Yang ketiga ada nilai dasar etika publik. Indikatornya penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta kepercayaan. Kaitan kasus mengenai indikator penggunaan kekuasaan yaitu menyalahgunakan kekuasaan sebagai menteri dengan menjalin hubungan pada pihak lain untuk memperkaya diri. Indikator dari konflik kepentingan kaitan kasusnya ialah memilih salah satu pihak swasta yang mungkin diuntungkan dengan proyek ini dan mendapatkan hadiah atau gratifikasi dari keuntungan terpilihnya pihak swasta ini. Dari indikator kepercayaan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar dari komitmen mutu. Indikatornya ada 3, efektivitas, inovatif, dan mutu. Kaitan kasus dengan efektivitas yaitu penyaluran bansos COVID-19 terlalu rumit yang seharusnya bisa dilakukan dengan bantuan langsung tunai. Kaitan dengan indikator inovatif yaitu penyaluran bansos COVID-19 ini tidak dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga data aliran dana tidak jelas dan meningkatnya peluang terjadinya tindakan korupsi. Indikator mutu bekerja tidak sesuai SOP sehingga komitmen mutu tidak terpenuhi. Dari nilai dasar anti korupsi, saya analisis 3 indikator juga, yaitu jujur, peduli, serta kesederhanaan. Kaitan kasusnya, tidak jujur dalam menjalankan tugas sebagai aparat negara, tidak peduli terhadap keadaan masyarakat yang membutuhkan dana bantuan sosial COVID-19. Sedangkan di indikator kesederhanaan, yaitu gaya hidup hedonis yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Solusi penerapan nilai aneka terkait korupsi bansos ini saya jabarkan juga per nilai-nilai dasar, ada 5 nilai dasar. Yang pertama dari nilai dasar akuntabilitas, solusi penerapan nilainya adalah pertama menerapkan zona integritas di lingkungan kerja, terus meminta semua karyawan untuk membuat fakta integritas atas dirinya, serta meningkatkan transparansi terkait program kerja yang sedang dilaksanakan. Harapannya, terciptanya zona integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Kedua, solusi penerapan nilai aneka dari nilai dasar nasionalisme. Solusi penerapan nilainya yang pertama mengadakan kegiatan keagamaan yang rutin untuk meningkatkan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengadakan kegiatan kemanusiaan secara berkala untuk meningkatkan peduli terhadap sesama. Ketiga, melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang tepat. Harapannya adalah terbentuknya pribadi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketiga, solusi penerapan dari nilai dasar etika publik. Yang pertama, menggunakan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan tugas dari jabatan yang dimiliki. Yang kedua, melaksanakan program kerja tanpa diganggu dengan intervensi dari kepentingan pribadi. Yang ketiga, menolak secara sopan bila akan ditarik kepada sesuatu yang berkaitan dengan korupsi. Harapannya dari solusi ini ialah terbentuknya pribadi yang memiliki nilai etika publik yang baik dalam bekerja maupun memimpin. Yang keempat, solusi dari nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, melakukan perbaikan sistem pengawasan terkait hal penyaluran bansos COVID-19. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk sistem pengolahan data yang dapat diakses semua pihak terkait dana yang disalurkan. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Harapannya adalah tersedianya sistem pengawasan, pengelolaan data yang transparan, dan SOP kerja yang diterapkan dengan baik secara efektif dan efisien.
Yang terakhir, solusi penerapan terkait nilai-nilai dasar anti korupsi. Solusi yang pertama, tidak memberikan dan menerima gratifikasi dari stakeholder. Yang kedua, jujur dalam melaksanakan tugas yang diberikan, khususnya terkait keuangan dari program kerja yang dilaksanakan. Yang ketiga, berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi pada tempat kerja, serta pengawasan yang lebih ketat dalam mengawasi program kerja yang dilaksanakan. Harapannya adalah terciptanya individu dan lembaga yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terbebas dari tindakan korupsi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kasus yang berkaitan dengan Aneka, itu terkait dengan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.